عليكم عذاب يوم. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله
لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. أننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة. Baik, kita mulakan. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk membuka videonya masing-masing. Sebelum kita memasuki acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Al-Mahmudullahu Jalla Jalaluhu Al-Musalla alaihi Muhammadu wa uluhu Al-Mad'u lahul biladu wa rijaluh. Hadirin yang berbahagia, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin 18 Ramadan 1442 Hijriah,
Bertepatan dengan 3 Mei 2021 Masehi, kita dapat berkumpul pada acara kurma dengan judul Indikator Kesuksesan Puasa Seseorang. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu dan pengetahuan. Hadirin, telah pun disusun atur acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penyampaian materi dan diskusi. Yang keempat, foto bersama. Dan yang kelima, penutup. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridha Allah, mari kita mulakan acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Adapun atur acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ukhti Al Karim Anissa Nur Arifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, syukran katsirun Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, beranjak ke acara berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Akhin Al Karim Numan Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah membacakan sunan acara. Dan terima kasih juga kepada Sadi Tilawah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi ini di acara kuliah Ramadan yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di Ramadan kali ini kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah, baik itu sholat, zikir, tadarus, dan sebagainya. Dan semoga kita di Ramadan kali ini menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana yang tercantum di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita masyhur, kita dengar atau bahkan kita hafal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, izinkan saya sebagai pemateri hari ini akan membawakan tema yang sangat sederhana, yaitu indikator tolak ukur keberhasilan siam seseorang. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjaga jiwa dari segala perbuatan dosa atau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertakwa juga akan senantiasa menjalani segala perintahnya. Maka timbul pertanyaan, kenapa hanya takwa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Hingga di setiap Jumat pun yang kita sebagai ikhwan sering mendengar bahkan menyinggung di Quran Surat 3 ayat 102, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat ini pun sebagai atau diwajibkan untuk berwasiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, apabila pada momen Ramadan sebagai bulan pembinaan yang sedang berlangsung ini, ternyata kita belum bisa merubah diri kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah dengan penuh kasih sayang masih memberikan kesempatan selama kita masih hidup di dunia, yaitu dengan memberikan sarana berupa ibadah secara umum agar kita dapat berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana yang tercantum di Quran Surat 2 ayat 21, yaitu ya ayyuhalladzina amanu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di akhir ini dan di akhir ayat pun disinggung kembali tentang takwa. Jadi sebenarnya apa maksud atau urgensi takwa bagi kita umat manusia yang mempunyai kecerdasan spiritual tersendiri, sehingga Allah begitu serius memperingatkan manusia untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata predikat takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bersama orang yang dimakan kan ya? Bukan hanya bersama dengan orang yang sabar saja, sebagaimana telah Allah disebutkan dalam Quran Surat 2 ayat 153, innallaha ma'as sabirin. Dan ternyata Allah pun bersama dengan orang yang takwa, sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 194, yaitu wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan disinggung kembali tentang takwa sebagaimana di akhir ayat tadi.
Dan sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala yaitu zat yang maha benar, yang maha segala-galanya. Sehingga sangatlah beruntung apabila kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat kita ketika bersama dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sayangi, selalu merasa nyaman, bahkan tidak ingin lepas darinya, maka bagaimana dengan Allah yang maha segalanya, yang maha apapun itu, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini dengan orang yang bertakwa tadi korelasinya, maka kita sangat membutuhkan bekal takwa. Nah, karena bekal takwa, kita akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berupa apa bantuan dan pertolongan itu? Antara lain untuk bisa berjaya dalam bidang ekonomi, untuk bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dijelaskan di Quran surat 65 ayat 2, 3 dan 4, itu semua adalah tujuan takwa. Nah, tujuan takwa tadi untuk mengeluarkan kita dari kesulitan yang membelenggu. Jadi, hidup yang bahagia ini adalah hidup yang mudah sebenarnya. Nah, dalam setiap menghadapi kesulitan, selalu ada jalan keluar, mendapatkan rezeki yang tidak terduga, mendapat hak di atas bumi ini, mendapatkan ilmu dari Allah, dan akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah untuk selalu diberkahi oleh Allah. Kemudian dijelaskan di Quran surat 2 ayat 197, di akhir ayat 197, inna khairazadit taqwa, dan bekal sesungguhnya kehidupan dunia ini, baik di dunia maupun di akhirat, adalah takwa. Dan kemuliaan di akhirat nanti, orang yang bertakwa akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di Quran surat 8. Jadi ini tau kayak gini tau Mi. Bentolnya jadi kayak gede gitu. Emang begitu. Ya, kepada peserta tolong di mute. Udah. Oh gede. Tolong di mute. Makin atuh. Baik, lanjutkan saja dikit-dikit. Kemudian di akhirat nanti orang yang bertakwa akan ditutupi kesalahannya. Sebagaimana di Quran surat 8 ayat 29, dan akan diberi balasan dengan pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan di Quran surat 65 ayat 5. Kemudian diterima amal ibadahnya selama di dunia dan akan masuk surga dengan penuh kehormatan. Sebagaimana di Quran surat 19 ayat 63 dan 85. Nah, oleh karena itu, pentingnya takwa bagi kehidupan kita, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Meskipun kita tahu bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa bukan hal yang mudah, sebab harus melalui 5 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu seorang muslim, tingkatan kedua sebagai mukmin, tingkatan ketiga sebagai orang yang muhsin, tingkat yang keempat yaitu sebagai orang yang mukhlis, dan tingkatan terakhir atau tingkatan yang paling tinggi ini bagi orang yang muttaqin. Tingkatan pertama untuk meraih derajat takwa itu adalah sebagai seorang muslim, di mana seorang manusia cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah termasuk muslim, walaupun belum melaksanakan kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, sudah dikategorikan sebagai muslim. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu orang yang telah beriman dan telah melaksanakan rukun Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, terkecuali untuk haji ini, man istata'a ilaihi sabila, ya. Jadi yang bagi yang mampu
untuk berada di jalannya. Karena haji ini butuh fisik dan pesak juga. Kalau pesak itu ya urusan saku. Nah, akan tetapi pada tingkat kedua ini, iman seseorang atau takwa seseorang itu masih terbilang labil. Karena tetap saja melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian tingkat yang ketiga, yaitu seorang muhsin. Tingkatan untuk mencapai takwa itu yang ketiga adalah seorang muhsin. Yaitu ketika seorang mukmin yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam beribadah masih menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih tingkatan standar. Karena ketika beribadah masih mengharapkan pahala, tapi itu baik. Karena sedikit-sedikit maka akan berubah menjadi tingkatan yang keempat ini, yaitu mukhlis. Nah, seorang muhsin yang ikhlas, yang tidak mengharapkan apa-apa, tetapi tidak kreatif untuk berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang tingkat kelima, yang paling tinggi, yaitu seorang muttaqin. Apa itu muttaqin? Yaitu orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang di jalannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata tingkat yang tadi setelah saya sebutkan, takwa itu sendiri mengandung 5 unsur yang harus selalu ada dalam diri seseorang yang bertakwa. Apa saja unsurnya? 1, unsur muahadah. 2, unsur muqarabah. 3, unsur muaqabah. 4, unsur mujahadah. 5, unsur muhasabah. 1, unsur muahadah. Apa itu unsur muahadah? Yaitu selalu ingat akan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Khususnya di ayat kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja kami menyembah dan hanya kepadamu saja kami meminta pertolongan. Dan apabila kita gali sedikit ke belakang, peletakan maf'ul bih di depan iyyaka itu berarti hanya kepadamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi sudah tidak ada sembahan lain, tidak ada pertolongan lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meletakkan maf'ul bih di depan itu merupakan suatu tujuan awal atau tujuan akhir, yaitu hanya kepadamu, sudah tidak ada yang lain. Kemudian unsur muqarabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan di mana saja kita berada, sehingga tidak berani melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hidupnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala innahu alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa-apa yang ada di dalam hati kita sebagai manusia terutama. Kemudian unsur mu'aqabah, yaitu selalu memberi sanksi diri apabila melakukan pelanggaran atau kesalahan dengan tujuan agar tidak mengulangi pelanggaran atau kesalahan berikutnya. Nah, bukankah ketika kita ketika kita sedang berkendara kemudian kita lupa membawa SIM atau STNK, maka itu suatu bentuk pelanggaran agar di kemudian hari dia tidak terjadi pelanggaran yang serupa dengan konteks yang sama. Nah, unsur yang keempat yaitu unsur mujahadah. Apa itu unsur mujahadah? Yaitu bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, termasuk berjuang melawan hawa nafsu.
yang senantiasa mengajak pada perbuatan jahat dan buruk. Disinilah yang sering menjadikan manusia melakukan perbuatan penyimpangan demi untuk memperturutkan hawa nafsunya. Dalam kitab Minah Husaniyah, wasiat yang ke-8, yaitu wajahid nafsaka. Wajahid nafsaka. Kenapa harus dilawan atau harus istilahnya harus harus dilawan? Karena nafsu itu menggiring pada yang buruk-buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i. Di Quran surat Yusuf itu ayat 53. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada perbuatan yang buruk. Kemudian unsur yang terakhir yaitu ada unsur muhasabah. Apa unsur muhasabah? Yaitu selalu menghitung-hitung amal perbuatan kita antara yang baik dengan yang buruk. Sehingga kita akan selalu berusaha untuk berjuang agar perbuatan baik atau yang lebih baik mendominasi daripada perbuatan yang jahat atau buruk. Atau bahkan jangan sampai berbuat jahat atau buruk sekecil apapun. Karena nasihat dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, hasibu qabla an tuhasabu. Maka hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab nanti. Ya mungkin itu sudah masyhur kita dengar, akan kita singgung selalu di tingkatan takwa ini. Nah, kemudian orang yang menunaikan puasa itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah diharapkan dengan latihan puasa itu dia bisa menjaga dirinya kelak ketika di luar bulan Ramadan. Sama seperti menjaga dirinya ketika pada saat bulan Ramadan. Nah, seperti dikutip dari Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama di kitab Siyam, as-siyamu junnatun. Puasa yang dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan itu bisa menjadi perisai atau tameng yang bisa menghalau segala perbuatan buruk yang menghampiri. Jadi sebagaimana kita puasa di bulan ini, kemudian akan diterapkan perisai itu di bulan-bulan yang akan datang pasca Ramadan ini. Nah, junnatun ini sebagai perisai yang tak tampak dalam diri. Kalau dulu berperang menggunakan perisai itu tampak, bahkan lebih keras dari yang kita kira, untuk menghalau segala suatu benda tajam yang akan melukai tubuh kita. Nah, kemudian nah, indikator keberhasilan puasa itu bukan hanya pada saat puasa, bukan hanya pada saat pelaksanaannya bulan Ramadan ini, bukan pada saat itu saja, tetapi bisa diterapkan pasca Ramadan ketika Allah menggunakan fi'il mudhari. Dan sedikit lebih jauh, fi'il mudhari ini dalam bahasa Inggris mempunyai 3 makna, yaitu present, continuous, dan future. Dalam firman-Nya menyebutkan tattaqun menggunakan fi'il mudhari. Nah, sebagaimana Allah berfirman tadi, ingin memberikan isyarat, jangan dilihat indikator keberhasilan puasa itu bukan hanya pada saat itu saja, tetapi lihat bagaimana progresnya, bagaimana prosesnya sampai di hari ini, dan ketika sudah istiqomah dalam keseriusan berbuat baik, maka jaga perbuatan baik itu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang takwa itu apa? Jadi orang takwa itu terbebas dari maksiat, 1, mudah mengerjakan yang taat, terbebas dari yang buruk, dekat dengan yang baik, jauh dari yang salah, dan dekat dengan yang soleh. Nah, alhamdulillah kita
telah melaksanakan sahur dan sholat subuh juga. Dan puasa ini sebagai suatu momentum yang luar biasa untuk selalu menghadirkan takwa dalam diri kita. Jadi mumpung kita masih berada di bulan Ramadan ini, maka maksimalkan secara benar. Walau kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena kita tidak tahu bahkan umur kita tidak tahu apakah kita akan menghadap Ramadan yang berikutnya atau tidak. Maka maksimalkan Ramadan yang hari ini dan bahkan sampai akhir nanti. Nah, maka itu sangat keterlaluan kata Jibril, sudah celaka dan sangat keterlaluan. Sudah didatangkan Ramadan, barangkali Quran belum tersentuh untuk baca, dosa masih berliput, didatangkan Ramadan untuk ampuni dosa kita. Nah, maka itu sebagai suatu pembinaan agar katalis perbuatan baik kita akan muncul ke permukaan. Dan mungkin ada Ramadan yang tahun lalu yang belum sempurna dan disempurnakan pada Ramadan kali ini. Nah, semisal bisa meninggalkan maksiat baik saat saat ini maupun pasca puasa, maksiat kita tinggalkan semampu kita aja. Taat kerjakan semampu kita. Dan ketika bertahan itu semua sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sifat yang dihasilkan tadi membentuk kepribadian yang senang ibadah, meninggalkan segala yang salah. Maka sifat itu musamma bittaqwa atau yang dinamakan dengan takwa. Nah, dan takwa itu kalau kita persingkat kembali adalah kumpulan kebaikan nama baru dari sebuah kumpulan kebaikan yang dihasilkan dari perjuangan panjang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti jujur, tidak sombong, dermawan, dan tidak durhaka. Maka itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut orang yang paling takwa di muka bumi karena beliau mengumpulkan puncak kebaikan yang umumnya mustahil diraih oleh kebanyakan. Dan langsung dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan juga disambung atau sebagai syafaat sebagaimana tadi kita dengar di lantunan lirik tadi. Nah, pertanyaannya, adapun di akhir ini, pertanyaannya adalah, apakah semua orang puasa akan mendapatkan takwa ini? Apakah semua orang akan mendapatkan takwa ini? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu banget. Karena ternyata sebelum kalimat tattaqun di ayat 183 ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat sebelum kalimat tattaqun ini Allah mengawali dengan kata la'alla. Berasal dari kata la'alla bermakna taroji. Apa itu bermakna taroji? Menunjuk pada keterangan sesuatu yang bisa dicapai dengan kesungguhan. Jadi tingkatan takwa ini tidak mungkin diraih kecuali kita bersungguh-sungguh, atau yang lebih kita kenal dengan mujahadatun nafsi. Maka insya Allah takwa ini akan dengan sendirinya melekat pada diri kita. Nah, jika dalam hidup kita selalu dijiwai oleh takwa, apabila diri kita selalu dijiwai oleh takwa, maka insya Allah hukum akan tegak dengan adil dan dengan berjalannya hukum sesuai aturan yang berlaku,
atas dasar asas keadilan tersebut, sudah barang tentu negara akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hidup dalam suasana aman, damai, dan penuh dengan kesejahteraan. Dan bisa juga sebagai sebab turunnya berkah Allah dari langit dan bumi, sebagaimana tertera di Quran surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Dan perlu diingat, kalimat lafatahna di sana menggunakan lamut taukid. Sebagaimana kita tahu, lamut taukid yaitu sebagai penguat atau sebagai penegasan bahwa ketika kamu, Anda, saya, kita, atau bahkan seluruh negeri yang mendiami suatu daerah tertentu itu semuanya bertakwa kepada Allah, maka kata Allah akan kubukakan berkah dari langit dan bumi tanpa kamu sadari. Apabila kita gali lebih jauh lagi, agak menyimpang dikit mengenai nahwunya, maka timbul pertanyaan, apa ciri kalimat tadi bersifat taukid atau penegas? Maka jawabannya yaitu dengan adanya salah satu huruf taukid yaitu lam yang dibaca pendek la fatahna la. Nah, maka ketika takwa sudah hadir dalam diri kita, sepatutnya atau seharusnya kita jaga, bahkan tingkatkan takwa itu, karena seperti yang pemateri tadi sebutkan, bahwa bekal terbaik di masa kini dan di masa yang akan datang adalah takwa. Karena dalam satu riwayat dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Mu'az Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wattaqullaha haitsu ma kunta. Maka takwa itu pun bukan hanya pada saat Ramadan, tapi pula dibawa kemana kita pergi. Di waktu dan tempat yang berbeda, nilai-nilai takwa itu harus kita bawa. Artinya, genggam dengan segenap hati kita. Segenap hati, pikiran, karena senantiasa Allah selalu mengawasi kita selalu. Nah, kemudian, sebagaimana yang dijelaskan tadi, bagaimana cara membawa takwa dalam kehidupan kita, yaitu dengan mengerjakan amal-amal soleh. Di antara takwa tadi, yaitu adalah kumpulan kebaikan-kebaikan yang menjadi sifat baru, yaitu takwa. Maka hadirkan kebaikan takwa itu dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, dimanapun kita berada, yaitu selalu hadirkan takwa itu selalu. Apabila takwa itu hilang, maka usahakan berbuat baik apapun itu. Maka itu akan menjadi tolak ukur ketakwaan kita. Karena takwa ini selalu bersandi dengan iman. Dan iman kita yaitu yazid wala yantaqis. Jadi tidak meningkat dan tidak pula berkurang. Bagaimana meningkatkannya? Yazidu bit ta'ah, yaitu meningkatkannya dengan cara ta'ah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka demikianlah kultum di kurma pada pagi hari ini dari saya, sekedar sharing saja sebagai kewajiban sebagaimana kewajiban sesama mukmin untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana dijelaskan di Quran surat Al-Asr itu, watawasobil haqqi watawasobis sabr. Agar kita sebagai manusia yang sering banyak kekurangan ini
bisa teringat kembali akan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat bijaksana dan mulia apabila kita mengingatkan satu sama yang lain. Nah, semoga saja dan semoga Allah menerima siam kita, menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jika ada yang benar dari kultum ini, maka sebagai isyarat dari Allah untuk segera kita laksanakan. Dan bila ada kekeliruan dari kultum ini, maka itu mutlak kesalahan diri pribadi, karena di penutup kitab Salamut Taufik, musannif menulis bahwa al-insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Baik, sekian dari saya. Ya. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama materi yang disampaikan dari pemateri kita. Sekarang saatnya memasuki forum diskusi. Kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk bertanya. Silakan. Ada di kolom komentar pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Akhi Bakin Al-Karim. Apakah puasa kita sukses atau gagal? Jelaskan bagaimana cara mengetahui hal tersebut dan jelaskan makna takwa yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan apa pengaruh puasa terhadap diri seseorang yang kita dapatkan jika puasa kita meraih kesuksesan dan dampak dari puasa di luar bulan Ramadan. Apa perbedaan antara beriman dan bertakwa? Jelaskan. Tafadhol. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan, tapi ini sebagai forum diskusi saja. Kalau ada mungkin jawaban yang kurang berkenan atau kurang mantap dalam penanya, itu bisa ditanyakan secara itu bisa kita diskusikan. Pertanyaan pertama atau jenis pertanyaan pertama, apakah puasa kita sukses atau gagal? Itu kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana cara menyikapi puasa ini? Bagaimana kita melaksanakan amalan-amalan di puasa tahun ini dengan amalan yang baik tentunya, dan menjauhi segala larangannya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, ya seperti tadi, kembali ke diri sendiri, kembali ke perasaan kita menghadapi Ramadan ini, apakah kita merasa ada peningkatan dalam Ramadan ini, dari mulai tadarusnya, zikirnya, sholatnya, dan apapun itu. Apabila tidak menemukan tersebut, maka tingkatkan kembali. Nah, untuk jenis kedua, jelaskan makna takwa yang sesungguhnya itu seperti apa. Seperti yang pemateri sebutkan tadi, takwa yaitu menjauhi segala bentuk perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendekati atau berusaha mendekati kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruh. Apa pengaruh puasa terhadap diri seseorang yang kita dapatkan jika puasa kita meraih kesuksesan dan dampak dari puasa di luar bulan Ramadan? Itu bisa tampak dari pengamalan sehari-hari di bulan Ramadan. Maka ketika konsisten, ketika istiqomah dalam menjalani suatu perbuatan baik, maka itu akan menjadi junnah. Apa itu junnah? Junnah adalah perisai yang tak tampak dalam diri kita.
gitu. Jadi ketika dibawa ke pasca Ramadan, itu akan selalu tergambar dalam dirinya sifat-sifat takwa dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sudah dilatih pada bulan Ramadan ini dengan baik, bahkan itu secara tidak langsung akan menjadi junnah, itu akan menjadi suatu perisai. Kemudian antara beriman dan bertakwa, beriman sebagaimana kita tahu, antu minabillahi wa kitabihi wa rusulihi wa jami'i anbiya'i wa mursalin. Kemudian takwa tadi adalah implementasi dari iman tadi, yaitu menjauhi segala larangannya dan mendekati segala perbuatan baiknya. Segitu. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Dari penanya cukup. Jazakumullahu khairan katsira. Lanjut ke pertanyaan yang lain. Oke. Untuk pertanyaan yang lain dari Sir Firosan Hakim. Minta tips dan trik serta tutorial jadi orang yang bertakwa, dan tolong dalam setiap jawaban diberi penjelasan. Terima kasih. Trik dan tips jadi orang yang bertakwa. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Karena Anda, kita semua itu semuanya ingin menjadi orang yang bertakwa. Betul semuanya. Kalau dari saya, yang seperti saya jelaskan tadi, ya tadi sedikit-sedikit menjalankan segala yang baik-baik. Ya, sebagai taat. Karena tadi yang telah pemateri sampaikan, takwa itu menjauhi dari segala yang buruk-buruk dan mendekati segala yang baik. Di antaranya, ya tadi, jujur, kemudian dermawan, tidak ria, dan bahkan ketika berbuat baik itu pun akan diganjar, dan bahkan akan menutupi suatu kesalahan. Dan bahkan ketika kebaikan ini permanen atau istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan menjadi sarana untuk kita masuk ke surga. Seperti itu. Karena di surga pun, itu jauh lagi. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Barangkali ada yang menambahkan. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan. Silakan. Bagaimana penanya? Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang maknanya kita disuruh bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang sudah kita pahami itu diamalkan. Di surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
kita diciptakan hidup dan mati untuk berbuat kebaikan yang paling baik, sebaik-baiknya amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Maka kalau ingin pohon berbuah, amalnya itu adalah dari ilmu. Mari kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pahami, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Karena amal yang akan ditimbang nanti di akhirat kelak. Ya, terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Mungkin secara langsung dipersilahkan. Tidak harus diketik dulu. Izin bertanya, Kak. Ya. Mengenai tadi kan takwa itu salah satunya adalah melaksanakan segala perintah Allah. Dan yang lainnya adalah meninggalkan larangan Allah. Nah, kalau bicara standar takwa ini, Allah kan memerintahkan kita melaksanakan perintah Allah secara 100%. Bagaimana ketika kita hari ini belum bisa melaksanakan secara 100% tadi? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Definisi dari takwa tadi yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk maksiat kepadanya. Nah, apabila ketika kita masih berstatus atau melaksanakan di luar itu, maka sebagaimana materi sampaikan tadi, itu itu masuk ke ranah atau derajat orang mukmin, yaitu orang yang telah beriman dan telah melaksanakan rukun Islam yang diantaranya sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam tingkatan mukmin ini masih agak labil gitu ya. Nah, masa labil ini setan itu selalu sering menjerumuskan ke arah yang tidak baik atau selalu menjerumuskan ke perbuatan dosa dan maksiat. Maka sebagaimana jawaban pertanyaan tadi, yaitu itu masuk ke tingkat mukmin. Begitu, Abi. Persoalannya gini, 6.666 ayat Al-Quran. Ini kan PR buat kita. Artinya Rasulullah menjalankan itu tidak bisa sendirian, seorang Rasul pun. Itu harus bersama-sama. Nah, maka ini maksud dengan predikat takwa tadi, apakah bisa secara individu menjalankan seluruh ayat Al-Quran tadi secara sendirian? Atau memang harus berjamaah, sehingga predikat takwa ini memang harus diraih oleh umat Islam atau orang beriman secara berjamaah bersama-sama. Karena ini kan kaitannya dengan 6.666 ayat. Gitu, Kak. Gimana tuh, Kak? Terima kasih. Nah, untuk itu maka diwasiatkan untuk kita sebagai umat manusia yang sering lupa atau yang sering melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak, maka ayat Al-Quran pun mewasiatkan seperti itu. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Nah, itu cara utamanya. Mulai dari kalau dari segi individu mungkin agak terlalu berat ya, karena kita juga sebagai manusia, kita sebagai manusia
tidak luput dari yang namanya kesalahan. Maka dari itu dianjurkan untuk berwasiat dalam kesabaran dan ketakwaan. Seperti itu. Gimana, Bi? Ya, Terima kasih. ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Saya ingin bertanya. Tadi disampaikan berkaitan dengan takwa. Dan telah disampaikan juga pengertian takwa ialah seperti halnya dengan mudahnya taat ya. Menjalankan setiap apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Itu kan istilah fikih ya, Kak? Istilah fikih. Jika istilah kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Kak? Dapat diartikan seperti apa? Definisi takwa. Baik. Pertanyaan yang bagus juga. Mantap. Dapat kita artikan takwa di kehidupan sehari-hari, yaitu ya seperti tadi juga, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk maksiat kepadanya. Atau yang lebih jelas, tinggalkan yang buruk, dekati yang baik-baik. Karena kita alhamdulillah sudah masanya balik, nah itu harusnya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Jadi dinilai dari perspektif diri kita sendiri, seperti itu. Itu masih masuk hukum fikih ya, Kak? Iya, karena sebagaimana kita tahu bahwa takwa ini selalu sering kita lepas gitu ya. Karena kan kita juga manusia, yaitu tidak luput dari silap dan salah. Adapun sebagai penguatnya yaitu dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, berwasiat dalam kebaikan dan berwasiat dalam takwa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Tafadhol, atau ada yang ingin bertanya lagi? Sedikit menambahkan ya, Kak. Ya. Ya, artinya gini, predikat takwa ini kita sebagai umat Islam dan yang beriman tentunya harus bersama-sama untuk meraih predikat ini, karena tadi tidak bisa secara individu kita lah ya. Namun tetap diawali dari individu masing-masing, sehingga ada kesadaran dan pemahaman kita untuk meraih predikat ini. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk saling mengenal, ya kan? Dijadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Artinya dengan adanya perbedaan dan tadi Allah menciptakan perbedaan dari suku, bangsa dan sebagainya adalah untuk bersatu padu untuk mencapai predikat ini. Nah, dan juga di hadis yang mengatakan laisal Islam illa bil jamaah. Ya, bukan Islam kalau tidak berjamaah. Jadi kita harus bersama-sama ya sebagai orang beriman untuk mencapai predikat ini. Ya, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kepada Abi. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ingin menambahkan sedikit, Kak. Ya, betul. Jadi kalau menurut saya pribadi, definisi takwa dalam kehidupan sehari-hari itu adalah disiplin. Jadi
Kan kalau takwa istilah hukum, istilah fikih itu vertikal. Kita kepada Allah. Percuma aja dong kita menjalankan ibadah, kita puasa, tapi horizontalnya nggak dilakukan. Tapi kita masih menyakiti hati orang lain. Jadi disiplin. Kalau misalnya dalam perkuliahan, itu kan online ya, secara online ini aja. Jadi misalnya ada ustadznya on cam, siswanya on cam, siswanya off cam, itu kan nggak identik. Ibaratnya nggak disiplin. Jadi saya memudahkannya seperti itu. Jadi ibadah itu vertikal, juga ada horizontal. Hidup itu kan ada hablum minallah dan hablum minanas. Jadi dua-duanya harus diseimbangkan. Jadi saya pernah mendengarkan istilah kejarlah dunia, tapi itu akan sementara. Kamu bisa, tapi kamu nggak akan puas. Kamu puas, tapi nggak akan selamanya. Kejarlah akhirat, pasti kamu bisa dapat akhirat. Dan sudah dapat, pasti banyak. Dan pasti banyak, pasti kamu puas. Dan pasti kamu puas, kamu pasti akan kekal di dalamnya. Seperti itu, Kak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Akhi Sidik Alif Fatoni atas penambahannya yang sangat baik, bagus. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita akhiri ini. Waktunya udah habis kali, Kak. Oh ya. Ya, untuk sekarang sesi foto bersama ya. Kepada Ukti Arifah bisa diabah-abahkan. Ya. Jadi kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu adalah bisa diambil kesimpulan seperti ini. Orang yang dengan kecerdasan spiritualnya secara tidak langsung sifat takwa ini akan membimbing kehidupannya di dunia untuk mencapai akhiratnya. Dengan konteks yang sama sesuai dengan definisi takwa, yaitu yang menurut para ulama dijelaskannya ini menjauhi segala perbuatan buruk dan mendekati segala perilaku yang baik. Dengan menghadirkan takwa, insya Allah hari ini, esok maupun masa yang akan mendatang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah. Telah usai sudah atur acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan para peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam acara kali ini. Mari kita tutup dan sempurnakan acara pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada yang ini foto. Oke, kita screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Dipersilahkan untuk live. Kakak semuanya.
Numan Fadilah. Masih ada nggak? Ada Mi, masih ada. Masih ada. Nggak ada, adanya kucing. Lukman, halo. Dia udah live kayaknya. Enggak deh. Tutup kamera. Keren nih materinya. Ami mau nanya. Enggak, mau bersapa aja. Ini orangnya nggak ada. Di belakang mungkin, Bi. Ada moderatornya nih, Lukman Al-Ram. Dani. Iya. Numan Fadila kan? Ini Lukman. Ya. Ini Numan Fadilah lulusan pesantren. Ya, dia lulusan pesantren. Oh, kan, bener kan? Keren. Jadi penyampaiannya ada landasan ilmunya. Ya. Bagus. Keren. Di PDKT ini. Angkatan 8 ya? Oh, 7. Semester ini 8 kan? Ya, dia masuk semester 2 sekarang. Iya. Itu penanya kayak penguji, nanya tapi ada jawaban. Siap. Masih ini tahu Mi masih pengen bedah mengenai takwa, tahu masih kurang puas dengan jawabannya. Ya nanti. Kayaknya nggak ada. Nanti ini yang bikin program ini jabatan apa? Bidang apa? Kementerian apa? Kementerian Agama saya. Ya ntar Kemenak bikin lah. Kalau ini kan tiap hari, nanti bikin setiap webinar, seminggu sekali. Nah iya. Konsep aja itu mah gampang. Iya, gampang lah. Pematerinya ntar dari Kak Nasmi aja. Kami kemarin jadi moderator ya? Apa udah ya, Mi? Kapan? Oh, iya, Mi. Materi kamu nanti kasihkan ke Jaki ya, soalnya buat rekapan ini, Mi. Ngasih apaan? Materi kamu yang kemarin sampein, kasihkan ke Jaki. Kemarin aku minta Jaki sebagai moderator, dianya, aduh Pin, aku nggak nyatet, katanya gitu. Ya udah minta Ami, aku bilang. Oh, ya udah, cari kasih. Itu juga kalau dibedah juga lama tuh, sama kayak takwa. Nah, ya, biar sama-sama keren. Bikin webinar ini nanti kamu pematerinya gimana? Atau enggak podcast sama ini Ustazah Ngainur? Ya, enggak. Atau enggak Ustaz Asro? Levelnya ketinggian. Ya enggak lah. Setara lu Mi, abis ini kan setara. Amin. Kalau sama Numan nih baru mulai kolaps. Boleh banget. Mau dibikinin nih dari kementerian sini. Serius, jangan sip-sip aja. Iya, kan sebenarnya pengen nanya ini kalau menurut pemateri ini kata kunci dari takwa itu apa? Kan kalau berpuasa itu kan ada tuh kata kuncinya, kayak contoh nih, berpuasa itu kata kuncinya menahan diri gitu kan. Kalau bersabar itu kata kuncinya mengawal emosi gitu kan. Supaya mampu bersikap yang baik gitu. Nah, ini kalau bertakwa kata kuncinya apa? Taat. Oh, enggak juga. Kalau kita beriman kan harus taat. Nah, ayo. Harus taat dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa meyakini. Contoh nih, gimana antum bisa meyakini kalau pulpen itu fungsinya untuk menulis? Kan harus taat dengan ilmunya, dengan hakikat fungsinya. Kalau udah taat, terus disesuaikan dengan fungsinya, maka bertambah yakin. Gitu. Nah, ini kalau bertakwa gimana coba? Kata kuncinya apa? Nah, ini yang masyarakat nggak tahu. Bingung. Wes, nggak bisa. Karena nggak tahu. Kalau tahu dijelasin. Nah, ini nih yang harus kita cari bersama nih kata kuncinya. Nah, ini kan kalau tadi istilah fikihnya kan asik tuh.
mendekati kebaikan, perilaku baik, menjauhi keburukan gitu kan. Tapi masih belum, kata kuncinya tuh kayak belum ini gitu. Masih belum dapet ya. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan, makanya itu. Kurma masih berapa kali lagi Kak Vivin? Apa? Masih berapa kali lagi kurma? Kurma sampai tanggal 7 dan tanggal 7 itu pemateri terakhir sekaligus penutupan. Sebentar lagi sudah selesai. Masih bisa ditanyakan. Nanti program Kemenak kita bikin podcast antara Najmi, Irfan Najmi dan Lukman. Lukman. Boleh tuh Lukman Al-Ramdhani, boleh minta kontak WA-nya, nanti kita komunikasi. Ya. Iya, baik Kak. Kenapa Lukman? Siap Kak. Boleh, nanti dikabarin ya Lukmannya nanti di acara Kemenak adalah program untuk kalian berdua. Oh iya Kak. Yain aja. Kalau enggak, ini nih dimasukin sama Bunga Indoor atau enggak ini satu blok. Keren ya? Ya mereka level-level dosen aja lah, jangan bawa kita. Jangan disandingkan. Secara etika belum pantas disandingkan. Kecuali kalau jadi maka moderator. dari itu bagaimana cara memantaskannya, Mi? Ya udah bagaimana cara kita agar sepadan dengan beliau gitu. Tapi gini aja. Main Kak Vivin dicariin anak Bu Alu tuh. Tuh. Siapa? Omi. Ya silakan Pak Omi. Bu Omi. Terima kasih. Nggak bisa. Ya, terima kasih Afrida. Afrida jangan lupa balas WA aku dong. Memang itu Afrida? Iya. Omi itu mah. Enggak, itu Afrida yang megang. Soalnya yang ngomong kan pasti lain yang ngomong. Kan. Ya udah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Tuh bukan Afrida. Luis lah.